selamat malam sahabat RTV. Bagaimana perayaan tahun barunya? Seru! Nah, selain main kembang api, ada berbagai tradisi yang gak kalah seru untuk menyambut tahun baru di berbagai belahan dunia. Penasaran? Let's check it out! Nomor 5 ada Joyano Kane. Kebiasaan memukul lonceng di malam tahun baru ini bisa kita temukan di Jepang. Total ada 108 kali pukulan tepat pada tengah malam pergantian tahun. Jumlah 108 kali ini diyakini dapat membantu kita menyingkirkan hawa nafsu dan keinginan jahat menyambut tahun baru. Selain itu, pada pagi harinya masyarakat Jepang memakan toshikoshi soba atau mie pergantian tahun. Mie ini melambangkan harapan tahun yang lebih baik dan panjang umur. Yang keempat ada Las 12 Uvas de la Suerte atau 12 anggur keberuntungan. Dalam tradisi ini, setiap butir anggur melambangkan setiap bulan di tahun mendatang dan dipercaya membawa keberuntungan. Tradisi ini berawal pada tahun 1800-an ketika petani anggur menghadapi panen berlimpah. Untuk meningkatkan penjualan, mereka memperkenalkan kebiasaan makan 12 anggur di malam tahun baru. Yang ketiga, ada tradisi melempar piring saat tahun baru yang dilakukan oleh masyarakat Denmark. Piring-piring ini biasa dilempar di depan rumah teman atau keluarga. Mereka percaya kalau semakin banyak piring yang pecah, maka semakin besar keberuntungan yang akan didapatkan di tahun baru. Yang kedua ada tradisi lari berkeliling sambil membawa koper. Tradisi ini dilakukan oleh warga Amerika Latin seperti Uruguay, Meksiko, dan Kolombia. Tradisi ini berkaitan dengan budaya bertualang masyarakat Amerika Latin. Mereka berharap dengan lari membawa koper di saat pergantian tahun bisa mewujudkan keinginan dan harapan mereka untuk bertualang dan jalan-jalan di tahun mendatang. Tradisi atau festival Songkran adalah perayaan tahun baru di Thailand. Tahun baru Thailand bukan di bulan Januari, tapi di bulan April. Nah, festival Songkran berlangsung untuk merayakan musim panen padi di bulan April. Dalam festival ini ada berbagai kegiatan, mulai dari penghormatan kepada biksu dan orang tua, hingga yang paling seru adalah perang air. Perang air ini berlangsung di jalan-jalan di kota besar Thailand seperti Bangkok dan Chiang Mai. Saling siram ini memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Waduh, udah on air lagi si Doni mana sih? Don? Ya amplop, Doni. Mau kemana coba dia? Kamu mau kemana, Don? Ini loh, ngikutin tradisi yang tadi. Kan mana yang mau bawa koper keliling-keliling rumah. Oh ya Allah, kasihan udah bawa koper cuman keliling rumah lagi nggak jalan-jalan. Jangan salah, ini habis siaran langsung cus liburan saya juga. Tapi kalau yang tadi kan warga Amerika. Saya juga warga USA. Dari mana tuh? USA dari mana tuh kata-kata itu? USA orang Sunda asli. Di Sunda asli ya Tante? Sunda asli. Ya ampun, kamu kasihan ya jalan-jalan doang naik koper ya, Pak. Koper nggak kemana-mana tapi. Siaran. Iya, tapi nggak perlu bawa koper, Don. Ini aku punya informasi nih. Informasi soal jalan-jalan yang nggak perlu bawa koper. Tapi kita sapa dulu kali ya sahabat RTV yang ada di rumah. Halo sahabat RTV, kita ketemu lagi ya. Di tahun baru 2025. Tentunya dengan semangat yang baru juga dan harapan yang baru. Nah, kita mau berbagi informasi yang unik banget ini. Soal jalan-jalan. Tadi kan Doni udah bawa koper. Betul. Mendingan kamu di Jakarta aja, nggak usah bawa koper segala. Ini ada informasi. Iya, ada tempat wisata nih. Ini teh ada hewannya langka. Ada kapibara juga ada. Terus juga ada ikan pari. Mau lihat ya? nggak? Mau dong. Langsung aja kalau gitu, ini dia liputannya.
kan gaya penguin-penguin ini berbaris mengikuti komando pelatihnya? Gaya mereka yang lucu menyambut pengunjung yang datang ke objek wisata akuarium yang ada di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Selain nonton mereka baris, kita juga bisa memberi makan dalam jam-jam tertentu. Nah, puas lihat penguin, sekarang siapa yang berani pegang ikan pari ini? Gak galak kok, ikan pari ini termasuk pari yang tidak memiliki bisa, jadinya bisa disentuh. Tapi jangan kasar-kasar ya sahabat, harus tetap lembut ya. Kalau beruntung, kita juga bisa berinteraksi bersama si kapibara, hewan pengerat asli Amerika Selatan. Masuk objek wisata ini, kita bukan cuma melihat aneka ikan dan satwa, kita juga bisa berinteraksi bersama mereka. Jadinya bisa berwisata sekaligus belajar. Mulai dari aneka ikan laut yang ada di bawah kaki kita, hingga aneka akuarium raksasa yang berisi aneka satwa. Salah satunya si singa laut yang lucu ini. Selain itu, di area non-akuatik, kita juga bisa melihat meerkat hingga lemur yang mirip King Julian. Lihat ikan, singa laut, nih mermaid, terus penguin, piranha. Banyak sih hewan-hewan daratnya juga banyak. Seru banget sih ya untuk mengisi liburan sekolah anak ya. Mengajari anak macam-macam ikan, ada pengalaman edukasi, experience-nya luar biasa sih. Seru sih menurut saya. Akuarium ini juga menawarkan pertunjukan putri duyung dengan cerita menarik, tapi harus pas ya jamnya. Nah, buat sahabat yang penasaran, tiket masuk ke akuarium ini bisa diperoleh mulai harga Rp160.000 hingga Rp250.000. Lumayan kan mengisi liburan dengan wisata edukasi yang menarik. Dari Jakarta, Iyas Aprilia Parianto, RTV. Cantik ya. Ini masih soal objek wisata juga nih, Don. Ada Kali ini apa kayaknya lagi? koper kamu bakal kepake. Karena aku mau ngajak kamu ke Pantai Papuma yang ada di Jember, Don. Waduh, cakep banget tuh. Tapi bukannya pantai selatan Jawa ini sekarang lagi tinggi-tingginya nih ombaknya? Enggak dong. Kalau di sini dijamin nggak tinggi ombaknya karena dia tuh dikelilingi sama karang. Bahkan si ombak yang tenang ini bisa ngebuat nelayan bersandar tuh di situ. Waduh, itu udah pasti kece banget tuh pemandangannya. Bisa buat foto-foto, terus nyetok foto buat di-update di sosmed. Penasaran kan mau lihat? Yuk kita lihat ini dia. Bermain pasir dengan pemandangan batu karang yang cantik di kejauhan. Ditambah dengan ratusan perahu nelayan yang tertambat di sepanjang pantai. Inilah kecantikan yang eksotis dari Pantai Pasir Putih Malikan atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Papuma di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Batu karang yang berjajar di lepas pantai seakan menjadi pelindung pantai dari ganasnya ombak laut selatan Jawa. Hasilnya, pantai landai berpasir putih menjadi tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk sekedar bermain air. Kalau keluarga sih, kalau untuk acara keluarga enak lah, nyaman di sini. Tempatnya ya tenang, santai, pemandangannya bagus juga. Terus kalau untuk acara-acara camping gini, tepat ini lokasinya gitu, tidak membahayakan. Buat yang hobi mancing, tempat wisata ini bisa banget nih jadi tujuan. Lihat aja tuh, gampang banget dapet ikan. Buat yang hobi berkemah, di sini juga menyediakan spot khusus yang katanya bisa melihat sunset dan sunrise sekaligus. Keren! Nah, meskipun aman, tapi tetap ya sahabat, harus selalu mengikuti arahan petugas yang berjaga di sepanjang pantai. Lokasi Papuma aman untuk dikunjungi selama musim penghujan. Kita juga ada tenaga keamanan SAR yang juga akan terus memantau pengunjung yang bermain di sepanjang pantai. Untuk bisa menikmati keindahan panorama pantai ini, wisatawan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 saja. Gimana sahabat? Tertarik? Dari Jember, Jawa Timur, Kaleh Mega, RTV. Ih, bagus banget ya. Cakep. Pasirnya putih, terus ombaknya juga tenang banget tuh, Bener Don. banget. Emang gak ada obatnya ya kalau misalnya kita jalan-jalan di tempat atau pemandangannya hebat yang keren banget, itu kayak jadi tenang, jadi happy gitu Aduh, kan. apalagi kalau sambil makan duren. Hah? Makan duren? Kok ngayal sih dia malam-malam makan duren? Ada Tasya. Apa
apa? Duren di mana? Di Lebak, Banten ada satu tempat wisata yang kita tuh bisa ngeliat pemandangan alam yang indah sekaligus bisa jajan duren yang langsung diambil dari hutan. Udah gitu kita tuh bisa kenalan sama suku pedalamannya, suku Baduy. Oh gitu, ada tuh kayak gitu tempatnya? Ada. Penasaran kalau gitu ya? Lihatin dong Don. Yuk kita lihat aja informasi berikut ini. Halo sahabat, di musim liburan tahun baru ini, kenapa enggak kita coba berwisata ke pedesaan? Nah, sahabat bisa coba ke Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Lebak, Banten. Di sini, kita bisa bertemu dan mengenal warga dari suku Baduy, yang merupakan suku asli Provinsi Banten. Desa Kanekes ini punya magnet yang menarik perhatian wisatawan, tak hanya warga Banten, tapi juga Jawa Barat, bahkan Pulau Jawa dan luar Jawa. Bagaimana tidak, warga suku Baduy memiliki kerajinan tangan yang bisa jadi oleh-oleh wisatawan. Apalagi kita bisa melihat bentuk rumah panggung milik masyarakat suku Baduy luar. Jadi kalau lihat di Instagram, lihat ke Baduy kayaknya seru nih, soalnya kan Baduy kan ini apa namanya kayak listrik itu kan udah belum ada kan, jadi saya pengen tahu aja kegiatan masyarakat di Baduy itu gimana ketika malam pendapatan dari secara dia makan itu dari mana juga kita pengen tahu juga sih. Ya sahabat, suku Baduy ini terbagi menjadi dua. Ada Baduy luar seperti yang kita lihat sekarang ini, dan Baduy dalam yang masih primitif alias tertutup dari dunia luar. Namun keberadaan mereka menjadi potret kehidupan yang menarik perhatian wisatawan. Selain kerajinan tangan mereka yang bisa menjadi penghasilan sehari-hari, ada juga hasil hutannya. Nah, ini nih salah satu hasil hutan mereka, durian. Buat sahabat yang hobi makan durian, langsung aja ke sini. Karena durian-durian yang gede-gede ini hasil petik langsung dari hutan loh. Harganya sepadan kok dengan besarnya durian-durian ini. Ini kan tiap tahun sekali, jadi 1 tahun sekali, jadi nggak tiap musim gitu kan, musim cuma setahun sekali. Ada yang 103, ada yang 104, ada juga yang 70 tergantung duriannya. Bervariasi berarti ya? Ada yang 52 juga. Nah tuh sahabat, pada nenteng durian tuh. Bisa dimakan di tengah suasana alam Desa Kanekes yang asri dengan udara yang sejuk, atau dibawa pulang. Bagaimana? Seru kan sahabat? Mencoba liburan yang berbeda? Coba aja ke Desa Kanekes, Lebak, Banten ini. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, RTV. Aduh ngiler banget ngeliat durian. Aduh enak banget ya, itu pasti fresh banget tuh baru dipetik dari pohonnya langsung dibuka. Bener, makan. ini ada lagunya. Apa? Makan durian di Lebak, Banten paling enak sama temen-temen. Masuk. Emang kamu banyak temen-temennya yang bisa Banget diajak dong. makan durian. Tapi ngomong-ngomong soal makan durian, soal liburan, kayaknya bakal pusing nih Don. Pusing? Abis liburan. Pusing karena uangnya habis liburan. Apa gimana nih? Ya itu salah satu faktornya. Salah duanya adalah, ya itu loh kenaikan PPN. Kan Pak Presiden baru aja tuh ngumumin malam tahun baru lagi kan surprise-nya PPN jadi 12%. Ya tapi tas itu bukannya buat barang-barang mewah aja. Ya tapi kan tetap aja jadi puyeng, jadi pusing. Gimana tuh? Kita lihat yuk informasinya ya, gimana sih penjelasannya. Ini dia. Setelah sempat dipolemikan, pemerintah akhirnya secara resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai. Tepat pada malam tahun baru pada Selasa malam, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan PPN menjadi 12%. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%
hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Oleh karena itu, Presiden melanjutkan bahwa beberapa barang mewah yang terkena pajak 12% antara lain hunian mewah seharga 30 miliar rupiah, balon udara, pesawat udara, senjata berikut pelurunya, jet pribadi, serta kapal pesiar mewah. Sementara untuk PPN barang-barang lainnya seperti bahan pokok, PPN-nya tak mengalami kenaikan alias masih 0%. Kenaikan itu menurut Presiden merupakan amanat undang-undang dan telah mengalami kenaikan bertahap di era Presiden Jokowi. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%, ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tak pelak keputusan pemerintah ini ditanggapi warga secara beragam. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Kalau untuk kalangan bawah, menengah ke bawah itu kurang setuju. Karena kan dilihat juga dari UMP dan lain-lain itu kan termasuk barang besar juga ya. Kalau misalkan 12% per satu barang kan itu jatuhnya juga jadi lebih banyak ya gitu. Pengeluarannya jadi lebih banyak. Terus juga jadi ekonominya juga agak lebih harus mepet banget gitu. Kalau untuk barang-barang mewah doang ya tetap nggak setuju sih, soalnya kan dari barang mewah itu kan 12%. Barang mewah namanya juga barang mewah ya, harganya juga lumayan ya. Kalau dikali 12% juga itu termasuknya ya gitu sih. Paling kurang setuju. Pastinya negara kan butuh subsidi untuk APBN juga kan. Jadi dari pajak 12% itu untuk barang mewah akan membantu, tapi untuk masyarakat 11% sudah cukup memberatkan juga sih untuk mereka gitu. Jadi saya rasa sih keputusan yang baik ya. Menurut rencana, kenaikan PPN 12% untuk barang mewah itu akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dari Jakarta, Felicia Wu, Trihartomo, RTV. Aduh, kalau tahun 2025 pajaknya naik, ini otomatis harga barang-barang juga jadi naik. Otomatis kita keluar uang juga jadi banyak. Jadi kita nggak bisa beli yang premium-premium ya. Untuk sekarang Pertalite ya, bukan premium. Itu mah bensin beda lagi. Beda. Tapi pusing nggak sih Don? Maksudnya kan udah uangnya mesti keluarin lebih banyak karena pajaknya naik gitu kan. Apalagi sekarang juga harus waspada tuh sama uang tuh Don. Kenapa tuh Tas? Itu kan banyak peredaran uang palsu. Kamu tahu nggak sih yang kemarin berita heboh tuh ngambil ATM, ternyata itu uangnya palsu. Iya juga ya, kemarin-kemarin kan ini di Makassar di bulan Desember tuh ada yang bikin uang palsu. Ini baru-baru ini di Purwakarta ada 2 orang yang ketangkep polisi gara-gara mengedarkan uang palsu dengan modus uang si korbannya ini bisa dilipat gandakan Tasya. Waduh, ini lagian hari gini, pasti ada aja yang percaya ya. Langsung aja mereka percaya ya. Tapi biar terhindar dari itu semua, biar kita waspada, kita lihat aja informasinya berikut ini. Awas peredaran uang palsu. Polres Purwakarta, Jawa Barat menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu. 2 pelaku ini ditangkap setelah mendapatkan laporan dari seorang korban yang terjebak dalam modus pelaku yang bisa menggandakan uang. Polisi pun membeberkan modus operandi penggandaan uang yang dilakukan pelaku. Pelaku ini mampu menggandakan uang. Jadi dengan dia meminta 7 juta itu nanti dijanjikan akan bisa menjadi berlipat-lipat uangnya. Tapi ternyata saudara saksi M ini hanya punya uang 4 juta. Diberikanlah kantong plastik warna hitam. Disampaikan, tunggu dulu ya, jangan dibuka dulu. Sampai nanti saya kasih tahu kapan harus dibuka, silakan nanti bisa lihat uang itu akan jadi berlipat ganda. Bersama pelaku, polisi menyita 980 lembar uang Rp100.000 palsu dan 1 buah ponsel. Sejauh ini polisi belum menemukan keterkaitan dengan kasus produksi dan peredaran uang palsu yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan 17 Desember 2024 lalu. Kedua pengedar upal di Purwakarta ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Polisi masih mengejar 1 pelaku lagi yang diduga berperan sebagai pencetak uang palsu. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV.